Selamat jumpa kembali bersama saya Rizky Kopral dari Reporter Media SRNTV meliput wawancara eksklusif dengan Ketua DPAC Madas Tambaksari Bapak Haji Dovir di kantor Madas. Demikian liputan langsung saya Rizky Kopral serta Satria dan Abdul Wasid kru kameramen media SRNTV di lokasi, mohon undur diri, sampai berjumpa kembali dalam liputan lainnya. Salam pemersatu bangsa, sukseskan pemilu 2024 dengan aman dan jurdil serta bebaskan generasi muda akan bahayanya narkotika serta kenakalan remaja dan bahaya akan internet di ranah daring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Kopral dari SRN TV. Saat ini saya ada di Makonya Madas PAC Tambaksari, pemirsa. Dan saya lagi berkumpul sama teman-teman Madas pada pagi hari ini bersama dengan Pak Ketua dan Pak Sekjen. Kita akan mengulik sejenak mengenai Madas. Apa sih Madas itu sebenarnya dan apa sih kegiatan mereka? Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau-beliaunya. Ya, kita akan bertanya-tanya tentang Madas dan kegiatan yang mereka lakukan untuk di Kota Surabaya khususnya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi juga. Selamat pagi juga Pak Sekjen. Ya, saya mau tanya-tanya sebentar nih Pak Ketua mengenai Madas dan sejarahnya ya. Mungkin awalnya saya mau kepingin tahu nih, Madas ini awalnya dari apa sih kok sampai terbentuk Ormas Madas nih Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua DPAC Tambaksari, Madas Tambaksari. Awal-awalnya Madas ini terbentuk organisasi, komunitas gitu. Akhirnya berkembang dengan besarnya segitu besar begitu. Jadi terbentuk mulai dari DPP, terus sampai ke DPD, terus sampai ke DPC, sampai ke DPAC. Terbentuknya masalah Madas ini kekompakannya orang Madura. Terkenalnya orang Madura itu kan seperti itu, Pak. Yeah. Harus orang Madura begitu Madas itu. Ternyata kalau di Madas ini bukan cuma orang Madura yang diangkat, semua golongan bisa diangkat dan juga bisa dibantu. Dan untuk kegiatan di Madas ini, organisasinya itu Madas itu termasuk kegiatan sosialnya dari bidang apapun, juga dari santunan yatim piatu, juga kegiatan apapun kita membantu, Pak. Gitu, Pak. Ada kesusahan dari walaupun bukan dari anggota kita sendiri, siapa yang membutuhkan ke Madas, insya Allah bisa membantu begitu, Pak. Terus Pak Ketua mau tanya, ini Madas ini terbentuk sudah berapa lama Pak? Kalau sudah berkibarnya itu mulai 2019, Pak. Begitu. Cukup lama ya? Cukup lama. Kalau untuk tenornya sekitar 2021. Begitu, Pak. Terus jadi, untuk masalah kegiatan Pak Ketua, ini kan saya kemarin tertarik ya, saya lihat di grup ya, ada banyak kegiatan yang condong ke warga, membantu warga nih. Itu kegiatan dilakukan rutin setiap minggu, bulanan atau bagaimana itu Pak Ketua? Kalau untuk kegiatan itu Pak, kadang setiap minggu Pak. Kadang kan ada Jumat Berkah. Kadang juga ada kegiatan sosial itu untuk santunan yatim piatu. Juga ada kegiatan bagi-bagi rezeki begitu Pak. Merupakan nasi bungkus, aqua. Jadi kalau seperti ada hall seperti kemarin di Kedingding itu Pak. Di Madas, semua Madas Jatim itu seluruh untuk membagikan air minum Pak. Seperti kopi gratis, terus mineral, terus teh gratis begitu Pak. Insya Allah bulan besok ini di Ngampel Pak. Juga ada minum gratis juga Pak. Begitu. Oke, luar biasa ya. Terus tidak ada apa ke depannya mungkin kepikiran untuk bukan cuman sosial ke warga aja, tapi mungkin bisa membantu warga atau advokasi warga yang membutuhkan Pak. Mungkin dari kan banyak ya, bahwa tahun lalu juga saya juga membantu salah satu anggotanya dengan juga mungkin masalah sekolah, mungkin masalah yang terjerat dengan hukum atau bagaimana, kan banyak teman-teman ini yang nggak mampu nih Pak Ketua. Ya, atau mereka bingung mau nyari kemana nih, kalau mungkin Madas mungkin ada bagian hukum atau mungkin yang lain gitu Pak Ketua. Insya Allah kalau di Madas itu sudah bisa Pak, semua bisa membantu semua Pak, dari bidang hukumnya juga, kebersulitan dari apapun juga, siap menampung Pak, siap membantu kalau Madas begitu Pak. Iya. Jadi
pemirsa perlu diketahui bahwa kebanyakan dari mungkin warga ya, mungkin memikirkan bahwa oh ini ormas Madura ya. Kalau Madura mungkin terkenal wah orangnya keras-keras, ternyata tidak ya. Dan kita tahu bahwa di sini teman-teman dari Madura ternyata wajahnya mungkin kelihatan sangar tapi hatinya Hello Kitty. Ya, khusus Pak Ketua juga ya, ternyata memiliki hati yang luar biasa. Ya, kepeduliannya pada masyarakat, warga ya terbukti bahwa itu semua tidak nyata gitu ya. Ternyata banyak teman-teman Madura yang memiliki hati yang seperti itu. Terakhir Pak Ketua, ini kan teman-teman banyak yang kumpul di sini ya dari Sri Kandi ya kan, teman-teman Madas juga. Kekompakan yang sudah terjamin, yang terjalin di Madas PAC Tambak Sari ini bisa menjadi contoh buat teman-teman Madas yang lain, juga mungkin ormas-ormas yang lain. Ya kan kita tahu bahwa ormas ini kan, mohon maaf ya, identik dengan negatif khususnya di DKI Jakarta ya, banyak korban terjadi ya, itu kan tidak baik ya, akhirnya membuat image yang negatif di masyarakat. Ya ini saya kepingin tahu nih Pak, bagaimana caranya Pak Ketua bisa membawa teman-teman Madas ini bisa jadi positif, bisa memberikan dampak yang positif buat masyarakat. Apa Pak resepnya Pak? Terima kasih. Kalau masalah kekompakan itu gini Pak, kita sebagai ketua untuk mengayomi anggota. Jadi kita sebagai ketua ingin kompak, jangan ambil wewenang sendiri Pak. Maksudnya itu kalau kita sebagai ketua, ada kesalahan dari apapun juga dari anggota, kita harus runding dengan beliau-beliau sekjen, ada Bapak penasehat, juga banyak Pak yang lain-lainnya, dan juga Sri Kandi. Jadi kalau kepingin kompak suatu itu begini Pak, caranya Pak ya. Kita itu tidak ambil wewenang sendiri Pak. Kita dibagi, begitu. Tugasnya apa? Maksudnya kawan-kawan sebagai sekjen apa? Begitu. Kalau kita itu sebagai ketua kita itu cuma mengarahkan, kan begitu Pak. Nah, begitu Pak. Jadi ya guyup ya, di dirembuk sama-sama gitu ya Pak Ketua ya. Betul. Nah, ini Ketua Bu Surkandi barangkali mau ditanya Bu. Oh ini ketuanya. Ketua juga Surkandi. Oke, Bu Ririn ya. Bu, gimana Bu nih? Lo enggak apa-apa. Ini kan Bu Eni sebagai perwakilan Sri Kandi nih Bu. Kita tahu ya kalau organisasi masyarakat ini kan lebih condong ke pria ya. Ini malah banyak cewek-cewek atau ibu-ibu yang mau bergabung di organisasi masyarakat. Kenapa nih Bu? Saya kepingin tahu nih. Kenapa aku bisa ikut bergabung nih apa? Mungkin. Yang pertama, semua itu saling membantu sesama, sama masyarakat yang membutuhkan kami dengan sebatas kemampuannya kami. Saling kerjasama, gotong royong, selalu kompak. Ya alhamdulillah Madas selama ini kegiatannya banyak positifnya. Mulai dari 0 sampai sekarang saya masuk di Madas, saya merasa banyak positifnya, banyak pelajaran di sini yang harus saya pelajari. Insya Allah banyak, untuk kedepannya insya Allah terutama dari tim Sri Kandi, banyak program-program yang akan kita ke depannya. Mohon doanya semoga Madas selalu ke depannya lebih maju dan bisa bermanfaat untuk kita saling mengisi kekurangan kita. Luar biasa ya. Jadi intinya apa ya? Ibu-ibu ini loyalitasnya tinggi ya. Intinya apa? Selain mengurus keluarga, tapi juga aktif di organisasi. Mungkin kalau yang saya kenal kalau ibu-ibu ini kan PKK ini Madas organisasi kemasyarakatan kan gitu ya. Ini yang agak unik ya. Ya tapi alhamdulillah luar biasa semangatnya. Ya saya yakin ke depan Madas bisa semakin berguna buat masyarakat ya. Gitu. Oke, monggo Pak Sekjen. Dengan adanya Madas, makanya kami kenapa sangat bangga dengan adanya Madas. Madas didirikan memperkenalkan masyarakat bahwasanya yang saat ini terkenal masyarakat Madura ini dianggap bodoh. Jadi dengan adanya Ormas Madas, seperti Ibu-Ibu Sri Kandi yang biasanya ada di dapur, bisa mengetahui di lapangan kinerja bagaimana kita menghadapi aparatur pemerintah, di mana kita menghadapi setiap kepemerintahan dan kepolisian. Jadi awalnya kita nggak tahu, kita yang dinyatakan orang awam, kita orang Madura harus bisa membuktikan bahwasanya orang Madura itu nggak selalu bodoh dan tidak selalu di bawah. Ini makanya alhamdulillah sekarang banyak orang Madura semua sudah paham
menghadapi pemerintahan, menghadapi bagaimana sulitnya kita menghadapi rumah sakit, pendidikan. Alhamdulillah untuk di DPAC Tambak Sari itu semua sudah dirangkum oleh ketua kita. Nah, untuk kenapa tadi bisa kekompakan DPAC Tambak Sari ini bisa kompak? Karena satu, itu pertama dari ketua yang bisa mengayomi anggotanya, bisa merangkul anggotanya. Dan saya akui DPAC Tambak Sari ketuanya tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, itu yang saya akui. Dan tidak membeda-bedakan mana itu anggotanya. Semua beliau akan rangkul gitu. Nah, jadi alhamdulillah dari yang tidak tahu sekarang ini sudah tahu. Walaupun pendidikan umumnya orang Madura SD aja nggak tamat, tapi alhamdulillah dengan adanya Madas dapat membantu kita menghadapi suatu aparatur pemerintah. Ternyata untuk menghadapi pemerintahan itu tidak perlu ijazah tinggi. Yang penting kecerdasan. Bagaimana kita menghadapi. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi ternyata banyak hal positif pemirsa yang kita ambil dari organisasi kemasyarakatan khususnya Madas ini. Banyak hal yang kita akan belajar ya dari Bu Sri Kandi katakan. Ya, saya yakin dengan ini banyak warga masyarakat yang mungkin akan terbuka ke depan pemikirannya bahwa tidak semua ormas itu negatif ya. Contohnya Madas. Jadi jangan lagi takut kalau ketemu Madas atau mungkin ormas ya, karena tidak semuanya seperti yang kita bayangkan. Begitu Pak Ketua ya? Betul. Iya, jadi pemirsa ini ada satu slogan yang mungkin cukup unik ya. Ini kita akan sama-sama ya. Slogannya Madas ya. Nah, nanti kita sama-sama bareng-bareng kita ucapkan ya, karena kita juga kepingin tahu nih apa artinya juga. Monggo Pak Ketua dipimpin Pak Ketua untuk slogannya. Madas, Salam Tenggara. Madas, Salam Tenggara. Madas, Salam Tenggara. tak beragu. Jajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.